fil ahkami al-islamiyah, atau kitabnya Al-Mawarith judulnya, tentang warisan. Nah, ini penting tentang warisan. Karena banyak berkelahi gara-gara ini. Padahal yang berkelahi sayap nyamuk. Orang tua yang meninggal kasihan. Sudah dibahas oleh Allah, sudah disimpulkan oleh ulama, sudah diterjemahkan oleh Nabi dengan perbuatan. Masalah warisan di zaman Nabi terjadi. Ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Ayahnya namanya Bashir, sangat cinta kepada Nu'man. Punya anak lainnya. Karena rasa cintanya kepada Nu'man, dia berlaku tidak adil. Jadi beberapa harta diam-diam dia kasih ke Nu'man. Jangan bilang ke saudara ya, dikasih. Ibunya dari Nu'man mengetahui hal itu, marah. Kenapa yang lain kau tidak kasih, yang ini kau kasih? Gak, dia baik ini. Saya sayang sama dia. Kata Imarah, nama ibunya Imarah bintu Rawaha, ini masalah harus disampaikan kepada Nabi. Maka dibawa masalah ini kepada Rasulullah SAW. Kata Bishr dalam hatinya, oh, Nabi pasti terima usulan saya ini. Saya angkat Nabi jadi saksi. Sampai di rumahnya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi. Nabi tanya, saksi apa? Ini saya punya harta, saya mau kasih kepada anak saya namanya Nu'man. Nabi bertanya, harta apa ini? Harta milik saya. Kau punya anak yang lainnya? Punya. Kau kasih juga seperti ini? Tidak. Nabi wajahnya merah. Saya diutus bawa keadilan. Kau ajak saya berbuat kezoliman. Fattaqullah wa'adilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Maka dia pulang mengembalikan harta tersebut. Ulama, para fuqaha memberikan dua solusi dalam masalah warisan. Yang pertama, itu warisan boleh kita merujuk langsung dengan aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Karena pembagian warisan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, sudah mansus. Tidak boleh lagi diprotes. Kenapa yang laki-laki lebih banyak, saya perempuan dapat sedikit? 1:2. Tidak adil, berdosa. Kenapa berdosa? Karena sudah melawan firman Allah. Aturan itu baku, sudah Allah tetapkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah sudah nyatakan, saya paling adil dalam menetapkan hukum. Justru ketika laki-laki dan perempuan sama rata, justru di situ tidak ada keadilan. Kenapa tidak ada keadilan? Karena seorang laki-laki tatkala dia menikah dengan seorang wanita, syariat kita menetapkan bahwa laki-laki wajib menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Adapun istri tidak diwajibkan menafkahi suaminya. Sehingga warisan yang ia dapat secara otomatis akan tersalurkan kepada wanita, kepada istrinya. Situ keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pakai hukum baku dulu. Nanti ada hati nurani bermain. Kalau hukum baku gak pakai lihat ini kaya, ini mampu. Aturan itu dilaksanakan. Laki dapat 2, perempuan 1. Perempuannya miskin, laki-lakinya kaya, tidak dilihat itu. Tapi kan ada hati nurani. Ini kan kasihan adikmu perempuan. Ini kan kasihan adikmu laki-laki susah, adikmu perempuan susah. Engkau kaya, engkau mampu. Nah, ini harus dibuat musyawarah khusus. Namanya suluh. Berdamai. Seluruh ahli waris dikumpulkan. Dikatakan ini warisan. Kalau masih hidup namanya hibah. Udah meninggal namanya waris. Makanya sudah harus di saat masih hidup. Karena di situ lebih aman
Kalau sudah meninggal nanti seluruh mengklaim. Kalau perlu ada surat, ada hitam di atas putih. Itu metodologi yang diajarkan oleh Allah, harus ditulis. Baru kita sampaikan, ini warisan, ini adikmu begini, susah, kau kan mampu. Bagaimana kalau bagi rata saja? Padahal kan perempuan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Tapi ketika suluh, kita mengatakan bagi rata, asalkan yang ahli waris ridho, semuanya ridho, boleh kita gunakan itu. Mau bagi rata atau dia lebih banyak, gak ada masalah. Yang penting mengumpulkan ahli waris. Kemudian tidak boleh memaksa secara halus. Anak kan sudah mampu begini, sudah kasih ke dia, sudah. Nah ini seperti ini tidak bisa, karena haknya dia, haknya ahli waris. Maka perlu disuluh, didamaikan. Setelah itu pembagiannya terserah. Asal ketika membaginya menggunakan metodologi suluh, berdamai, harus diyakini bahwa sistem yang Allah telah tetapkan pembagian waris itu adalah sistem yang paling adil. Jangan kita mengambil suluh karena menganggap yang hukum Islamnya gak adil, makanya kita bagi. Itu gak boleh. Berarti itu sudah melawan hukum Allah. Ini hanya ada dalam agama Islam.